Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis untuk saham-saham di alert board yang muncul di hari Senin sampai hari Kamis tanggal 13 sampai 16 November 2023 yang kita voting di Telegram channel dan kemudian kita pilih, dan pilihan ini kita akan cari 5 terbanyak atau terbaik untuk dilakukan analisa lebih detail menggunakan Wyckoff Analysis dan VPA Analysis. Baik, ini kita sudah ada saham-sahamnya. Kita mulai saja bercepat. Jadi untuk tanggal 13 November sampai hari Kamis 16 November kebetulan kita ada beberapa saham, Bapak Ibu, ada banyak sini 13 sampai 16. Ini ada beberapa saham, kita pilih 10 dan 10 ini kan kita voting, Bapak Ibu pilih 5 ya. Jadi untuk alert yang tanggal 17 November sudah dibahas di after market close analysis. Jadi Bapak Ibu nanti silakan tonton. Nah, ini disclaimer on juga di hari ini untuk video ini ya, Bapak Ibu. Oke. Ini after market close analysis untuk hari Jumat tanggal 17 November. Bapak Ibu silahkan ditonton ya, Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan ya. Untuk saham-saham yang alert pada hari Kamis, kita akan bahas untuk kemudian kita akan bahas untuk yang alert boardnya. Ini adalah saham-saham yang kita vote kemarin, Bapak Ibu, dan tadi kita sudah tutup. Jadi dari 10 saham ini dipilih oleh sebanyak 102 vote, dan yang terbanyak adalah Goto 17%, BRPT 15%, BRTPS 15%, Arto dan SMDMR. Namun begitu, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah memilih SMRA, MTEL, INKP, ESA, walaupun dia tidak dibahas dalam weekly ini, mungkin ya Bapak Ibu, karena dia muncul alert dia next week dia akan juga bagus. Silakan Bapak Ibu lakukan analisa sendiri nanti di Telegram botnya, di robotnya dengan cara yang sama. Jadi jangan berkecil hati, mudah-mudahan menjadi insight bagi Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah memilih saham-saham yang akhirnya akan kita bahas. Oke. Perbedaannya, weekly analysis ini kita akan bahas menggunakan Wyckoff structure. Pertama kita akan lihat dia berada di struktur apa ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berminat detail, silahkan ikut workshop namanya volume price analysis level advance. Tapi di sini akan saya jelaskan sebisa saya nanti sesuai dengan sahamnya. Jadi Wyckoff itu ada dua fase ya, ada dua pattern. Pertama Wyckoff pada saat distribusi, kedua Wyckoff pada saat akumulasi. Nanti kita akan lihat dia ada preliminary supply, fase A, fase B, ada uptrend bar, terus dia ini fase adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Dia ada best time for selling, second chance to buy, ini marking down. Nah, begitu juga dengan akumulasi, ini adalah marking down, kelanjutan dari sini ya. Ini adalah fase akumulasi. Nanti kita akan lihat ada spring atau tidak ya. Nanti kita mencari the best time for buying, second chance to buy, baru dia naik ke atas. Nah, ada secondary test, auto reaction secondary selling climax, auto reaction secondary test seperti ini. Jadi detailnya nanti Bapak Ibu bisa tonton di tutorial. Sudah ada tutorial VPA, dan bagi yang ada rezeki dan pada waktu, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas untuk pelajaran lebih detail. Oke, lebih simpelnya lagi seperti ini. Jadi Wyckoff mengatakan ada 4 fase ya. Di sini ada fase akumulasi, marking up, ada distribusi, dan marking down. Yang biasanya kita cari untuk buy adalah kita cari ada spring, the best time for buying, lalu ada second chance to buy. Begitu juga dengan distribusi, kita akan cari the best time for selling, second chance to buy. Seperti ini. Nanti kita akan bicara saham-saham ini secara singkat dengan struktur Wyckoff. Baik, kita akan langsung pindah ke Telegram botnya ya Bapak Ibu ya untuk melakukan analisa. Oke, pertama kita akan bahas saham Goto, pilihan terbanyak. Kita mulai dengan alert Goto. Nah, Goto ini kita cek alertnya minggu ini ada berapa banyaknya. Jadi alert itu tanggal 11 bulan 2 sudah ada 13. Jadi dia hitung-hitung fresh lah Bapak Ibu di sini ya. Jadi yang kedua, jadi sebenarnya sebelumnya itu tanggal 11 tanggal 2 itu bulan 11 itu kita sudah ada alertnya. Nah, kita mulai dengan Speedo Goto. Nah, kita cek dulu speedometernya. Aduh, agak lama internetnya nih. Ya, agak lama internet. Oke. Goto saat ini dia berada di zona grid, artinya demand itu lebih besar daripada supply ya. Jadi kalau speedometer dia hanya bercerita, oke, grid ini artinya demand
lebih besar daripada supply, itu saja. Oke, kita sekilas dengan star Goto, kita mau lihat Goto ini rotasi bintangnya seperti apa. Nanti kita langsung masuk ke volume price. Oh iya, dia kuat sekali. Ya, dia daily-nya ini kuat sekali. Goto sekarang sudah berada gap. Sebenarnya dia sudah belinya tuh harusnya ketika dia berada di sini. Oke, kita masuk ke pembahasan VPA-nya. VPA weekly Goto. Nah, ini kita mulai belajar volume price, menganalisa dengan volume price analysis. Oke, Goto, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini dia IPO, dia turun, oke lah. Apapun faktanya, tampaknya dia mengalami marking down ya. Ini marking down. Lalu dia bottoming di sini. Ada sinyal 2 stopping volume ini, lalu dia naik bolak-balik lalu turun lagi, ada sinyal stopping volume lagi. Jadi untuk bottoming kita bisa lihat dia bottoming di 54 baru dia naik, Bapak Ibu. Bagaimana kenaikan ini? Volumenya, lihat volumenya oke lah ya, ini besar, ini kecil ya, tapi dia tetap up volume dan dia di atas rata-rata 2 volume. Kalau mau lihat ini bottomingnya, ini kalau mau dibilang Pak, ini mungkin kah ini weekly spring? Kalau spring sepertinya enggak seperti ini, apalagi di weekly ya, berarti dia harus main di monthly. Kalau 4 seperti ini baru kita lihat di monthly baru jadi satu candle. Sepertinya memang enggak, kita harus lihat di daily. Tapi faktanya dia marking down, mungkin ini adalah redistribusi karena dia turun lagi. Nanti di daily akan kelihatan dia redistribusi, baru dia kembali naik sekarang ke atas dengan volume yang valid di weekly-nya. Oke, sinyal weekly mengatakan they move indicate strength, volume high ya, tapi spreadnya di bawah rata-rata untuk candle weekly. Oke, berikutnya kita akan lihat VPA Goto ya. Strukturnya kita lihat dulu. Oke, nah ini baru kita lihat. Tadi kan kalau kita bilang apakah yang di sini ya ini adalah spring di weekly, kayak yang enggak ya. Ya, sekarang kita lihat. Baiklah, ini redistribusi, ini adalah marking down kembali ya, ini marking down, dia turun ke bawah. Ciri-cirinya selalu membentuk new low. Di sini lihat, ada stopping volume. Jadi dia mau selling climax, dia lawan ke atas, selling climax-nya di mana? Selling climax-nya di sini ya. Sebenarnya bisa di sini ya, time frame lebih kecil berarti. Sementara kalau time frame daily dia di sini ya. Auto reactions, ini adalah selling climax. Selling climax ini kita lihat auto reaction ya, tidak kelihatan secondary testnya ya, Bapak Ibu. Secondary dia belum tes. Atau begini, ini ada selling climax, ini selling climax, auto reaction, secondary test, artinya sudah terjadi bottoming. Oke, anggap ini fase A, tapi dia langsung naik. Kita lihat volume ini mungkin dia naik turun, dia masih turun lagi. Kita melanjutkan fasenya, jadi fasenya itu mungkin masih panjang ke sana. Oke, jadi kalau kita bilang apakah spring di weekly, enggak juga lah, ini tidak spring ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memang ada satu candle ini yang membentuk new low dan dia turun. Bapak Ibu bisa lihat ya analisanya. Ini sambil belajar juga, ini turun. Kan harganya price membentuk new low tapi tidak lebih rendah dari ini. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan. Sebenarnya naik ini ya. Ini yang udah sampai sini aja lah, sampai batang yang ini. Ini low, ini high. Jadi sebenarnya dia tidak, ya faktanya dia terjadi akumulasi sekarang, sampai sekarang positif. Oke, apakah dia bisa turun? Bisa Bapak dan Ibu, karena ini fase, kalau melihatnya, kalau memang dia fase akumulasi harusnya panjang ini ya. Harusnya masih ada distribusi karena isunya juga masih ada yang jualan. Oke, kita lihat sinyal terakhir tidak ada. Ini ada gap atau tidak? Nanti kita cek ada gap atau tidak ya. Kalau untuk trend following di sini sudah hijau semua ya. Sudah hijau semua. Oke, kita lihat dengan VWP weekly Goto. Kita melihat di mana zona supply and demand-nya. Oke, sini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang di sini ada demand, tapi supply-nya di atas ini. Supply. Jadi Bapak Ibu kalau kita naik ya, di sini kita perhatikan ada rejection nggak? Kalau rejection mungkin dia akan turun lagi. Kalau weekly, main di weekly ya, karena weekly itu batasnya sepertinya supply yang ini, supply zone. Demand-nya ya 1-2 body yang besar ini di weekly. Jadi dia akan turun lagi ke bawah. Kalau fase B-nya panjang dia akan ke bawah. Oke, itu dia kalau dari VBP kita menemukan supply-nya di atas sangat strong untuk menahan.
Mungkin nanti dia naik ke zona itu, ya pemilik Goto yang IPO, bos-bosnya itu akan kembali jualan. Sementara kita makan profit apa saja dulu lah, yang siapa yang beli di harga 80 bisa jual di 100-an. Kita lihat dengan VBP. Nah, kita lihat daily-nya. Ya, ya di sinilah ya 100. Jadi kalau Bapak Ibu, oh ada gap. Nanti kita lihat pakai ini. Ada gap ya. Jadi kalaupun turun, kita bisa buy di sini. Jadi kalau udah turun, ini ada demand di bulan November, mungkin dia turun ke sini untuk naik supaya terbentuk low, high, high low, nanti high high, target jual mungkin bisa di sini ya, 100, 118, berapalah ini 120 di sini nih. Yang panjang ini adalah supply. Dah main di situ sajalah dulu. Penting profit, makan dulu apa yang ada ya Bapak Ibu. Kalau turun ke bawah ini untuk buy on weakness-nya di sini. Kalau dia jebol, ya udah bahaya ya. Ini ada demand juga untuk kita jaga di bawah ini. Oke, itu ada gap atau enggak, kita pakai evol Goto. Ya, ada gap ya, Bapak Ibu, sini ada gap. Kita lihat wave Goto. Wave, ya, up move. Kalau wave terjadi perubahan tren di sini. Ya, ini besar, lalu dia hijau. Merah ini tidak lebih besar, ini juga tidak lebih besar, hijau lebih besar, tapi di sini terjadi perubahan tren. Ya, ini sudah uptrend sekarang ya, Bapak Ibu. Nanti dia akan merah, naik ke atas, ini akan ada merah, baru dia harus besar. Oke, itu saja. Ya, kita kalaupun ada koreksi bisa gunakan untuk buy on weakness. Kita cari zona demand-nya tadi di mana. Oke, itu dia untuk Goto. Sekarang kita lihat untuk BRPT. Kita cek dulu alert BRPT. Alert BRPT adalah tidak fresh. Freshnya adalah di... Oh, ini tidak fresh. Freshnya adalah... Berarti ketiga nih Bapak Ibu. Fresh... enggak juga. Sebenarnya sudah lama nih ya Bapak Ibu. Tren Goto tuh di sini dia freshnya nih. Mulai bulan 8 dia sudah naik terus. Ya, ini 1131. Ya tidak. Sebenarnya sudah lama naik nih Gotonya. Trennya ya. BRPT. Jadi dia katanya sudah membentuk struktur besar. Dan dia... tidak membentuk lebih besar dari strukturnya pernah. Nanti saya jelaskan. Alert Goto, kita lihat Speedo Goto. Goto berada di zona grid, berarti dia demand lebih besar pada supply. Kita lihat Star Goto untuk kok Goto. Speedo BRPT, maaf ya. Ya, grid sama dengan demand lebih besar pada supply. Kita lihat Star BRPT. Nah, BRPT-nya bagusnya di sini ya Bapak Ibu. Mungkin ada alert, dia the best time for habis panic terbilah hope. Ini bisa terus bergerak ke sana. Nanti Bapak Ibu silakan cek dengan chart weekly-nya. Oke, VPA maksudnya rotasi bintang weekly, VPA BRPT. Oh, maaf, harus lihat pakai monthly ya, VPA monthly BRPT. Saya akan kasih tahu dia pernah tertinggi dan hanya ngetes tertinggi. Nah, ini dia. Jadi BRPT dulu tuh bergerak, mulai sama-sama kita dari sini nih bergerak ya. Nah, dia naik ke atas tinggi. Ini udah satu siklus nih. Nah, dia bentuk siklus kedua tidak sampai, dia tidak melebihi ini. Jadi dia cuma tes lalu dia turun lagi, Bapak Ibu. Biasa ini kalau udah siklus besar, dia sulit untuk melewati siklus besar wake off baru lagi ya. Biasanya sampai mentok-mentoknya di situ lalu turun. Nanti kita tunggulah, benar nggak teori itu? Karena kalau untuk membesarkan seperti itu, volumenya dia harus besar ya. Harus besar sebesar bagaimana dia ngangkat ini pertama dulu. Nah, ini sinyal weekly terakhir demo indicator, tapi dia bilang high volume itu tidak bisa mengangkat price. Mungkin ada supply. Nah, jadi yang di sini nih nyangkut semua nih, exit semua di 1530 nih ya. Volume PS-nya juga claim down. Bapak Ibu, candle keduanya ini yang lebih besar daripada saat kenaikan, dia sudah volume down, dan di sini tidak ada kelihatan signifikan sebesar ketika dia naik di sini. Itu dah menunjukkan memang tidak disupport oleh volume sebenarnya. Kita lihat VPA weekly ya. Ini VPA weekly-nya. VPA weekly dia sempat naik tinggi lalu dia turun lagi Bapak Ibu. Ya, dia main-main di sini aja sementara ini ya Bapak Ibu. Kita mau lihat dia apakah ke bawah atau ke atas. Sinyalnya juga dia bilang high volume-nya besar tapi tidak bisa ngangkat. Ini supply-nya masuk ya Bapak Ibu. Seperti Chun ya. Warna biru ada Chun. Ya betul. Jadi ada Chun-nya ini.
VS-nya tulisannya Cun. Kita lihat daily VPA BRPT. Salah. VPA BRPT. Nah, ini kalau daily, jadi daily itu dia membentuk struktur sendiri ya. Ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down, dia coba naik ke atas lagi. Nah, kalau kita punya barang, target kita jualnya di sini dulu lah Bapak Ibu ya. Karena supply katanya tadi, no demand, upside like Lusun. Dia bilang, ini volumenya jatuh ya, saat ini volumenya jatuh. Jadi, saat ini dia katakan tidak ada demand. Untuk naik itu unlikely. Kecil kemungkinan karena volumenya low. Fakta itu tidak divalidasi oleh volume bagi trader volume price analysis. Jadi dia naik, dia turun, ini ada supply di atas, ini orang-orang kalau naik ini akan sell on strength ya. Karena volumenya turun kecuali volumenya naik. Di sini aja volumenya merah, dia katakan tune and climate fall up. Jadi dia walaupun besar tapi sebenarnya ada orang jualan. Oke, sekarang kita lihat evol-nya dulu, evol BRPT. Jadi alertnya memang di sini, tapi dia sekarang inside bar ya, dia tidak bisa kemana-mana, volumenya di antara aja, tidak ada volume sangat besar lagi. Jadi stop lossnya memang masih di sini nih. Ya, kayak susah Bapak Ibu ya, tidak kelihatan. Sekarang kita lihat dengan wave, VBP, BP weekly BRPT. Jadi kenaikannya sangat ekstrim, turunnya sangat ekstrim. Di sini nih orang yang nyangkut-nyangkut coba keluar. Kalaupun ada yang di atas supply masih masuk. Nanti kalau kita masih mau nunggu ya kita tunggu di sinilah. Kembali lagi ke sini biasanya karena ini adalah demand zone-nya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa exit, nanti buyback di sini kalau memang mau jangka panjang. Yang penting profit dulu kalau volatilitasnya tinggi seperti BRPT ini. Itu weekly ya, padahal kita lihat VPA VBP BRPT. Katanya ada brand apa segala macam, tapi kita bicara aja faktanya sangat volatil sekali nih. Kita bicara daily dulu. Iya. Sekarang dia di sini ada supply and demand, SND, ini ada demand. Jadi kalaupun mau turun ke bawah, kita nunggunya di sini Bapak Ibu. Stop loss paling nggak wajib di sini nih, karena dia akan turun ke bawah mengejar demand yang ini. Jadi dia bisa market up, ini bisa redistribusi ya, karena ini kalau dia jebol tidak berhasil jebol ke atas, supply-nya tetap nahan, maka ini akan sekarang ini menjadi supply and demand. Kalau dia jebol ke bawah, maka akan menjadi supply yang beli di sini akan nyangkut. Berbahaya juga nih Bapak Ibu, BRPT dari pattern-nya ya, kalaupun batasnya adalah ini, kalau ini jebol, dia ketahuan akan mengejar di mana. Walaupun di sini ada ini ya, rally, base rally, patternnya flag apalah ini ya. Dia kalau terus bawah ini akan turun ke bawah karena target paling tinggi ya di 1500 ini, dia selama ini belum bisa close di atasnya. Karena lagi pula BRPT ini kan yang pegang itu bosnya Proyoko Pangestu ya, jadi susah sedikit kalau kita coba hold, nggak main cepat. Sekarang kita lanjut, belum, kita lihat wave BRPT. Wave-nya bercerita apa? Down wave ya. Jadi ini up move, dia sinyalnya tidak ada komentari. Di sini nih sudah mulai kelihatan turun ini Bapak Ibu. Ya, dia tidak lebih tinggi. Lalu ya dia sejajar. Nah, ini dia turun, ini juga tidak naik, mau terjadi perubahan tren. Ya, itu ciri-ciri perubahan tren. Sekarang adalah down move, down wave, tapi dia belum berhasil lebih tinggi dari ini. Dia harus kalau mau turun, dia harus turun tapi volumenya lebih besar dari dia, itu baru terjadi perubahan. Sekarang ini saatnya walaupun dia volume down move tapi uptrend, masih uptrend karena dia belum berhasil, belum lebih tinggi. Kecuali beberapa hari kemudian volume ini mengalahkan yang tinggi inilah, maka kita lebih waspada lagi sebab indikasi dia akan down move ke bawah. Oke, itu dia. Saham berikutnya adalah BTPS.
alert BTPS. BTPS tidak fresh, sebelumnya freshnya ada dari tanggal 6 bulan 11. Kita lihat dengan Speedo BTPS ini saham kedua ya, jadi tetap masih fresh karena alert pertamanya sudah ada. Fresh itu alert pertama, alert kedua itu masih fresh saya anggap. Grid, demand lebih besar daripada supply. BRPT dari Star Rotation bagus. Bagaimana dengan BTPS? Star BTPS daily-nya. Oh iya, dia sudah langsung bergerak sangat kuat ya, sangat momentum price-nya mengarah sejajar, hampir sejajar dengan diagonal BTPS. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini sudutnya diagonalnya sekitar 45 derajat adalah maksimum resultante. Momentum sama price-nya menguat. Silakan tonton teorinya ya. Kita mulai dengan VPA Weekly BTPS. BTPS nih kalau kita lihat strukturnya marking down lah ya. Tidak ada sinyal minggu ini, dia marking down. Ini kuat di tes ke atas, tapi sayangnya kenaikan ini tidak didukung oleh volume. Jadi ya karena saya janji belajar dengan VPA, ini harusnya tadi dia naik juga, tapi ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Bahkan ada sinyal cun dia. Oke. Pertama, kalau kita belajar VPA, ketika kenaikan candle 3 weekly ini tidak disupport oleh volume. Oke, bisa saja dia naik untuk turun karena dia ini tidak valid volumenya gitu. Itu dulu weekly ya, Bapak Ibu. Kita lihat weekly-nya. Kita lihat VPA BTPS. 3 minggu yang lalu, sekarang kita lihat daily-nya karena alertnya. Oke. Tapi kalau di daily memang volumenya di bawah rata-rata. Di sini ada sedikit spring ya. Ini ada sedikit spring, selling climax, auto reaction, secondary test ya. Ini selling climax, auto reaction, ini secondary test. Sudah selesai aja itu dulu. Kita punya stop loss di 1550. Nah, sekarang kita lihat ada patternnya nggak? Ada. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah high high. Oke, selesai dulu satu pattern. Mungkin kita cari mungkin ini fase B ya, Bapak Ibu. Fase B dia akan begini-begini terus tuh. Nanti dia akan turun lagi, turun naik sampai mungkin dia jebol. Kemungkinan masih jalan lah Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini kita bisa konservatif yang agresif. Agresif di sini karena kita punya swing low, ini adalah stop loss. Agresif konservatifnya stop lossnya di sini. Jadi kalau membuat trading ya kita tahu stop lossnya ada di mana sekarang. Itu penting. Nah, tinggal target kita lihat bisa ambil di sini, bisa ambil juga di sini untuk membuat trading plan. Tetapi masalahnya di fase ini volumenya hilang. Price-nya memang naik, pattern terbentuk, tapi volumenya belum. Kita tunggu ada ledakan volume lagi di BTPS. Jadi, kalaupun mau masuk, kita hanya biasanya, Bapak Ibu yang biasa lakukan, kalau tetap mau masuk atau sudah punya, kalau dia punya turun, nanti kita cari zona demand-nya di mana untuk buy on weakness. Oke, kita lihat evol BTPS. Ya kan volumenya kecil-kecil ya. Jadi tapi swingnya sudah ada di sini. Memang masih kenaikan ini dikhawatirkan akan turun ke bawah nih. Kalau lihat time frame lebih besar takutnya gini. Dia turun. Ini adalah pullback retracement-nya. Dia untuk turun lagi karena volumenya ini naiknya tidak disupport oleh volume. Itu dia mengkhawatirkan. Artinya lotnya jangan banyak-banyak Bapak Ibu kalau yang mau di BTPS. Atau stop loss wajib dipasang. Oke, kita lihat dengan VBP weekly BTPS. Ya, data bicara seperti itu. Saya nggak mengada-ngada ya. Memang volumenya nggak ada. Nah, di sini kalau mau main cepat, Bapak Ibu, di sini jual. Ya, ini adalah supply. Jadi kalau udah naik, kalaupun kita punya naik, oh ini ada supply. Aduh. Ya, supply ini dijebol ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah support. Nanti mungkin akan menjadi resisten. Nah, itu yang saya khawatirkan. Support become resisten, dia naik, dia turun lagi. Seperti inilah zona turun lagi gitu. Karena kain ini tidak didukung oleh volume yang besar. Oke, itu weekly-nya. Kita tahu target-target paling tinggi kalau mau keluar ya sekitar 2170 nih. Oke, sekarang kita lihat VBP BTPS. Iya, ini saya khawatirnya
dia naik dulu ke atas, ini ada supply, dia turun lagi ke bawah. Ini adalah pullback-nya. Kecuali ada volume yang besar, saat dia naik volumenya besar. Ini naik, ini ya, dia turun, volumenya meningkat. Dia naik, volumenya turun. Itu anomali ya. Bagi yang sudah belajar volume price analysis, ini kita mengalami anomali. Dia turun, ini valid. Tapi saat dia naik, ini turun gitu volumenya. Ya, berhati-hati Bapak Ibu, untuk yang punya BTPS, fakta bicaranya ya patternnya seperti itu. Jadi kalaupun naik secara teori harus disupport oleh volume. Kalau yang disupport oleh volume adalah turun, itu berbahaya ya. Dan kita punya supply zone di sini nih. Orang yang beli sini nyangkut semua ini kan. Oke, sekarang kita lihat wave-nya, wave BTPS. Apakah dia akan terjadi perubahan tren? Ya, masih down wave ya. Down wave. Ini adalah, lihat, wave-nya valid untuk down wave. Up wave-nya, volumenya masih kecil. Jadi bisa jadi dia dimatikan oleh down wave ini. Nah, ini juga kecil juga Bapak Ibu. Ini masalahnya ini. Ini masalahnya yang tidak membuat ini valid ya. Oke, hati-hati. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu walaupun ada alert tapi berhati-hatilah itu. Volumenya ternyata nggak valid. Oke. Itu. Jadi mungkin pendekatan lain beda ya. Oh, itu pendekatan dari volume price. Sekarang kita Arto. Alert Arto. Arto, ini juga sudah banyak alertnya. Mudah-mudahan bagus Arto ini. Kita lihat dengan Speedo Arto. Arto penutupan tanggal 17 dia berada di zona grid, demand lebih besar pada supply, artinya kita lihat dengan star Arto penutupan terakhir. Dia lari sudah sangat grid. Silahkan cek weekly-nya ya Bapak Ibu ya. Kita lihat VPA weekly Arto. Saya kasih arahan aja biar Bapak Ibu. Weekly-nya. Jadi siklusnya sudah terbentuk ya. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi. Kita kan belajar wake up tadi saya janjikan. Distribusi. Ini adalah marking down. Ini bagus nih ya. Di sini Arto ya. Arto dia ini mungkin akumulasi. Lihat ini naik, ini ya naik ya. Oke, kenaikan ini dalam weekly boleh kita bilang valid. Jadi Arto ini lebih bagus kenaikan weekly-nya. Struktur weekly-nya juga sudah terbentuk, mungkin fase akumulasi saat ini. Kita lihat dengan VPA Arto. Ya. Jadi marking down, ini sudah bagus, dia naik, ada selling climax, dia turun. Saat dia turun merah, ini harus turun. Ya oke, jadi oke, bagus ya. Nah, jadi kita kalau ada kesempatan untuk buy on weakness di sini, Bapak Ibu kita tunggu karena ini ada apa? Ada gap. Jadi tunggu. Ini sudah ada upaya karena ini kan buying climax ya. Jadi sudah memang climax, dia akan merah candlenya. Cuman ternyata tekanannya tidak cukup kuat sampai bawah. Ini volumenya sudah turun, saat dia turun, oke, itu bisa kita pertimbangkan bahwa bearish-nya tidak terlalu signifikan. Teorinya, ini ada gap. Gap teori ini akan ditutup. Kita nggak tahu masalah tutup di mana. Jadi, karena ini ada juga zona demand, saya sendiri kalau berminat di Arto akan buy on weakness di zona ini. Ya, saya doakan Arto ini turun gitu supaya saya dapat harga lebih murah di zona demand itu. Nanti kita lihat di VBP-nya dulu, VBP kita lihat evol dulu lah, evol Arto. Iya, ini bisa jadi power box, stop loss-nya berarti swing-nya di sini. Stop loss saat ini kalau Bapak Ibu punya, kalau mau masuk stop loss di sini ya. Jadi kalau ke bawah ini kita buy. Apalagi di gap ini bisa dapat itu mudah-mudahan. Oke, kita dengan VBP weekly Arto. Dia sudah sedikit menyentuh supply zone. Ini ada supply, tapi sentuh sedikit ya. Ini sebenarnya di bawah ini supply juga nih. Ya, ini ada supply, dia sudah menyentuh sedikit ya. Dia coba ngetes, tapi masih yang besarnya masih ada di atas. Oke, nggak apa-apa. Dia mungkin tertahan-tahan di situ. Kita lihat di daily VBP Arto. Di sini kita bisa lihat detail. Ya benar. Seperti saya sampaikan tadi, kan naik nih, selling buying climax. Ya,
naik supply, tapi supply-nya nggak banyak hingga dia turun. Nanti kalau naik supply-nya banyak, kita tunggu di zona gap ini. Ya, sekarang ini ada supply zone yang sedang dites. Ini juga ada supply, nanti supply banyak lah di atas. Jadi kalau dia turun, kita kesempatan untuk yang agresif, stop loss-nya tadi di sini kelihatannya. Kita swing low. Oke, kita lihat wave Arto. Jadi kalau wake off VPA itu dia cuma chart ini saja, yang lainnya ke foreign flow nggak ada di wake off. Jadi sudah valid ya, di sini sudah mulai terjadi perubahan tren. Bapak Ibu lihat, ini dia saat down move. Ini volumenya tidak lebih tinggi, tapi lebih rendah, sementara wave-nya lebih rendah. Nah, itu menunjukkan akan terjadi perubahan sampai suatu ketika kita punya peningkatan wave ini dia lebih tinggi dari merah pertama. Disinilah awal-awal dia mulai perubahan tren. Jadi ciri-cirinya sudah terbentuk, dekat lagi ntar lagi akan berubah sejak bulan September sampai bulan Oktober ini sudah ada indikasi bahwa dia tidak berhasil lebih tinggi, itu terjadi perubahan tren sampai suatu ketika. Nah, jadi wave ini yang memvalidasi yang sekarang. Mengapa saya katakan dia lebih bagus? Tinggal sekarang dia harus retrace dulu supaya kita dapat harga murah. Ya, oke. Ini kalau ini tadi yang zona demand-nya untuk kita buy on weakness ini ya, ini. Oke, saham berikutnya adalah Arto sudah SMDR ya terakhir. Alert SMDR. SMDR. Nah, ini SMDR fresh. Ini mudah-mudahan lebih bagus juga. Kita lihat Speedo. Karena sebelumnya kan bulan 8, sekarang bulan 11. Ini alertnya fresh ini. Speedo SMDR. Bagaimana speedometernya? Grid, berada di zona grid. Artinya ini demand lebih besar pada supply. Kita lihat star SMDR. Ini bagus ya. Kalau alertnya pertama mudah-mudahan. Nah, kita cek dulu. Rotasi bintangnya memang berkelakuan seperti ini. Sama dengan trennya, jadi sejak 1-2 hari yang lalu ya Bapak Ibu ya, dia sudah bergerak. Sekarang dia berada di sini, artinya ini apa? SMDR habis panik terbitlah hope untuk daily. Mudah-mudahan terus menguat. Kalau udah sampai di sini kita bisa exit untuk swing trading di daily. Oke, berikutnya kita akan lihat VPA weekly SMDR. Lama internetnya tiba-tiba. Oke. Dia sudah melalui satu siklus nih Bapak Ibu. SMDR ini harus hati-hati juga. Ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi. Biasanya kalau secara teori di wake off atau volume price analysis, karena dia distribusinya tidak panjang, dia akan melakukan redistribusi. Itu dia. Ya, ini ada redistribusi, dia turun lagi ke bawah. Kalau ininya panjang, biasanya dia langsung turun gitu. Itu dia. Kalau secara teori. Dan kita lihat untuk weekly-nya juga belum ya, volumenya belum Bapak Ibu. Bandingkan volume di sini sama volume di sini. Belum ada pemain besar atau apa yang masuk. Tadi kalau saya lihat dari rotasi bintangnya bagus, tapi kita akan bicara dari wake off dan volume price analysis. Oke, weekly-nya dia day move indicate strength. Candle-nya bagus, masalahnya volume. Ya, volume weekly-nya di bawah rata-rata. Oke, kita lihat sekarang VPA SMDR. Daily. Oke, daily kita baca. Ini tadi redistribusi. Ini gapnya masih belum tutup nih kayaknya nih ya. Redistribusi. Karena tadi kan di atas saya bilang ada distribusi. Maka dia turun. Setelah dia redistribusi, maka dia jatuh. Preliminary support ya, ini kalau nggak salah. Dia jebol. Ini selling climax. Ini SC. Ini auto reaction, ini secondary test. Oke, fase A sudah selesai. Masih ke sana panjang ceritanya ya Bapak Ibu. Yang ini juga sudah naik. Mungkin dia bisa turun lagi, baru kecil, baru dia spring, baru dia the best time for buying, baru dia fase D. Jadi ada fase B, fase C, fase D. Jadi masih panjang perjalanannya. Kalau dia turun, kita ambil saja zona demand di bawah ini. Oke, SMDR kita lihat dengan evol SMDR. Kelihatan itu fase A-nya sudah terbentuk, atau istilahnya adalah change of character. Oke. Ya, ini adalah power box ya, ini besar sendiri, berarti stop loss-nya cari di sini.
Ya, cari swing low, 2 tick di bawah swing low-nya. Ini kayaknya memang belum tutup nih gap-nya nih. Kalau dia naik ke atas kita targetnya, maaf ya. Berikutnya kita akan lihat VBP Weekly SMDR. Ya, mengkhawatirkan kalau lihat strukturnya karena di sini ada demand. Kalau berdasarkan teori, dia akan mengejar posisi ini. Ini adalah distribusi. Berarti kalau kita mau main trading, jangan tinggi-tinggi. Dapat profit di atas ini, kalau dia turun kita exit ya, Bapak Ibu. Wajib pasang stop loss karena strukturnya di sini ada demand yang secara teori dia akan ngejar karena bentuk strukturnya itu dia ini distribusi, dia ke bawah lagi. Dari sini baru bisalah, kalau sudah di bawah itu barulah bisa kita jadi katakan dia akan akumulasi kembali. VBP SMDR. Jadi wajib pasang stop loss karena kita kelihatannya di bawahnya ada demand. Ini maksud saya gitu. Kalau kita pasang stop loss di sini, target kita jangan mulu-mulu. Ini saja nih candle yang merah-merah pertama berarti sekitar di sini ada 360-an. Kita exit saja. Atau di sini kalau ada rejection kita exit. Ini ada supply. Gak usah muluk-muluk. Jadi kalau kita mau beli, kita tunggu dia ke bawah nih. Ya, kita tunggu dia ke bawah. Supaya kita dapat harga diskon. Kalaupun kena stop loss lebih kecil. Kita lihat sekarang wave SMDR. Wave itu untuk mengkoreksi Elliott wave ya, ini Elliott wave kita koreksi dengan volume waves. Oke, don't move. Jadi penurunan ini valid ya Bapak Ibu, lihat ini. Ini lebih besar lagi. Jadi dia valid. Saat ini hijaunya masih kecil, pullback. Ini belum ada indikasi perubahan tren. Kecuali nanti ada merah dan merah ini tidak lebih dia lebih rendah daripada ini dan kemudian ada hijau lagi, di situ mulai ciri-ciri perubahan tren. Sekarang ini masih downtrend nih. Jadi kalau kita tunggu aja di bawah lah, dekat-dekat stop loss. Dan hajar kanan terus nih dari kemarin, hajar kiri. Jadi opportunity-nya kita main cepat di SMDR, berhati-hati di weekly-nya dia ada demand zone sangat jauh di bawah, stop loss ini wajib dipasang berlapis. Karena kita mengambil opportunity di sini untuk jual di sini. Mainnya di situ saja. Oke, itu saja Bapak Ibu weekly stock analysis untuk minggu ini. Terima kasih yang sudah voting, semoga bermanfaat. Kalau mau belajar volume price analysis bisa baca buku Anna Colling, David West dan lainnya, Richard Am dan lain-lainnya. Kalau mau nonton videonya juga sudah ada di video ini tutorial tentang VPA. Kalau nanti berminat untuk lebih dalam silahkan ikut workshop volume price analysis ya, yang untuk minggu depan ada. Itu saja, insya Allah kita bertemu di weekly analisis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.